Munculnya kasus positif corona di Indonesia menimbulkan kepanikan warga sampai-sampai ada yang memborong masker, hand sanitizer hingga bahan makanan pokok. Padahal tindakan itu malah memperburuk keadaan, bikin barang-barang tersebut jadi langka dan tidak membantu menghindarkan kita dari infeksi virus corona. Jadi, apa yang sebaiknya dilakukan? Ini kata dokter. Pertama, jangan panik. Kenapa kita tidak perlu panik? Faktanya, tingkat keparahan penyakit corona rendah di mana 81% kasus hanya menunjukkan gejala ringan seperti flu biasa, 13,8% kasus menunjukkan gejala berat, dan hanya 4,7% yang kritis dengan gagal nafas hingga kegagalan multi organ. Angka kematian akibat corona sendiri hanya sekitar 2,3% dibandingkan SARS sekitar 10%. Angka kematian akibat virus corona bervariasi tergantung pada lokasi, usia, dan penyakit penyerta lainnya. Angka kematian di Wuhan, Provinsi Hubei sekitar 2,9%. Di provinsi lain di Cina, angka kematian hanya 0,4%. Angka kematian pada pasien usia di atas 80 tahun sekitar 14,8% hingga 21,9%. Usia 10 tahun hingga 39 tahun angka kematian hanya 0,2% dan anak di bawah 9 tahun belum ada dilaporkan kematian. Ada sekitar 67.103 kasus positif corona di Hubei, Cina. Ini terdengar banyak, tapi perlu diketahui jumlah populasi di Hubei 59 juta orang. Jadi, hanya 0,11% yang terinfeksi atau sekitar 1 dari 1.000 orang. Jumlah kasus infeksi corona di Cina saat ini telah menurun secara signifikan. Jika 3 minggu yang lalu dalam satu hari di Cina bisa ada 3.000 kasus baru, per 2 Maret kemarin WHO melaporkan sekitar 206 kasus baru dalam satu hari. Perusahaan besar seperti Starbucks dan Apple di Cina bahkan sudah mulai melanjutkan aktivitas bisnisnya. Penyebaran virus corona antar manusia diperkirakan melalui droplet, yaitu partikel kecil yang keluar saat batuk atau bersin, yang bisa terhirup pada radius 1 meter atau menempel di benda sekitar dan bertahan hingga berhari-hari. Karena penularan virus corona antar manusia melalui droplet, jadi cara mencegah penularannya dengan rajin mencuci tangan dengan sabun atau cairan antiseptik, hindari menyentuh wajah dengan tangan kotor, bersihkan permukaan benda sekitar yang sering tersentuh atau mungkin terkena droplet. Penggunaan masker pada orang yang sehat tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena penggunaan masker pada orang yang sehat tidak efektif mencegah penularan corona. Bayangkan dalam transportasi umum ada 9 orang sehat memakai masker dan 1 orang sakit tidak memakai masker. Droplet dari orang yang sakit akan menyebar dan menempel di mana-mana. Saat 9 orang lainnya menyentuh objek yang terkena droplet, mereka akan dengan mudah tertular penyakitnya. Tetapi, bayangkan jika 1 orang yang sakit memakai masker, droplet tidak akan menyebar kemana-mana dan orang lain tidak akan tertular. Jadi, masker sebaiknya hanya digunakan oleh orang yang sakit flu, petugas kesehatan, dan penunggu pasien yang kontak jarak dekat dengan pasien. Dunia sudah pernah berhasil melewati pandemik yang lebih buruk sekitar 10 tahun yang lalu. Masih ingat flu burung? Ya, virus ini menginfeksi 700 juta sampai 1,4 miliar orang dengan kematian 150.000 sampai 575 jiwa. Jika dibandingkan dengan coronavirus yang menginfeksi 89.000 orang dengan 3.000 orang meninggal dunia. Semoga coronavirus juga bisa segera dilewati dan tidak menginfeksi lebih banyak orang. Jangan lupa share video ini agar lebih banyak orang tahu cara mencegah penularan coronavirus. Ingat, jangan panik tapi tetap waspada. Ini kata dokter tentang coronavirus. Hai, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you on the next video.